pilih tempat agung ini. Makanya jangan dianggap remeh, jangan dianggap penting. Kalau kita punya iman, kita harus punya di hati kita kepedulian terhadap Masjidil Aqsa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Pak Ustaz, kenapa dulu Salahuddin Al-Ayyubi kok hubungkan dengan Maulid Nabi? Ada apa? Apakah perjuangan Nabi untuk Masjidil Aqsa? Iya. Iya, Bapak Ibu. Jadi sejarah risalah Nabi Muhammad SAW sangat erat hubungannya dengan Masjidil Aqsa. Masih di kota Mekah, Nabi diajak oleh Allah melakukan Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kenapa kok harus mampir di Masjidil Aqsa? Padahal Allah bisa langsung ngangkat Nabi ke langit, bisa aja. Gak perlu mampir Masjidil Aqsa. Ini isyarat seakan Allah mengatakan, Muhammad, ini perjuangan kamu nanti setelah diangkat jadi Nabi. Masjidil Aqsa harus kau perjuangkan. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, Allah pertemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua para nabi dan rasul. Dalam Sahih Bukhari disebutkan 124.000 nabi dan 300 rasul. Hidup Pak Ustaz, hidup. Jasad dan ruhan, iya, jasadnya hidup, rohnya hidup. Allah Maha Bisa. Langsung di Masjid Aqsa, Nabi dinobatkan menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Nabi menjadi imam, makmumnya para nabi. Bu, Pak, pernah lihat nggak pertemuan sehebat pertemuan di Masjidil Aqsa? Yang mimpin Rasulullah, yang hadir semua nabi dan rasul. Pernah? Gak pernah, kecuali hanya itu terjadi. Jadi Masjidil Aqsa ini Allah yang pilih. Allah yang pilih tempat agung ini. Makanya jangan dianggap remeh, jangan dianggap penting. Kalau kita punya iman, kita harus punya di hati kita kepedulian terhadap Masjidil Aqsa. Saya masih ingat dulu masih kecil, kakek-kakek, nenek-nenek kita di kampung-kampung sana. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin mereka. Setiap ada jamaah haji, mereka bawa amplop, tolong aku nitip uang ini untuk kau bawa ke Mekah, cari orang Palestina, tolong bawa ya, untuk menjaga Masjid Aqsa. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah akan gerakkan hamba-hambanya di belahan bumi manapun untuk menjaga Masjid Aqsa. Seperti Allah menggerakkan Sultan Najmuddin untuk melahirkan darinya seorang anak muda sehingga lahir pribadi pejuang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dia. Pak Ustadz, aku orang kecil
kecil Pak Ustaz. Berapa sih bantuanku? Bisa bantu mereka Pak Ustaz. Aku hanya mungkin bisa kirim 1.000, 2.000 perak Pak Ustaz untuk bantu saudaraku. Pak Ustaz, aku uang saja gak punya, untuk makan gak mampu. Aku hanya bisa mendoakan Pak Ustaz. Pak Ustaz, aku seorang pejabat Pak Ustaz. Aku menteri Pak Ustaz. Aku presiden Pak Ustaz. Aku bisa gunakan kekuatan politik untuk menekan penjajah. Kalau setiap orang Islam seperti ini, hebat Pak. Jadi bantu mereka itu bukan hanya dengan doa, ya, kekuatan politik dahsyat, harta silahkan. Jangan sampai saudara kita di sana kelaparan. Sekarang sudah 4 hari mereka masuk hari kelima, tidak ada listrik, tidak ada air, semua terhenti di sana. Bu, kalau mati listrik ibu gimana? Menderita gak? Gak ada air, menderita Bu? Ini sudah 4 hari Bu, masuk hari kelima Bu. Mereka semuanya sudah gelap gulita negeri itu. Rumahnya hancur. Nah, masihkah tidak peduli? Pak Ustaz, siapa aku bisa bantu mereka? Apa yang bisa aku bantukan untuk mereka Pak Ustaz? Dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, api membara luar biasa. Datanglah seekor semut mengangkut air setetes. Dia berjalan menuju api yang membara itu. Temannya tanya, "Mut, mau kemana kamu?" "Nih, nganterin air." "Untuk apa?" "Padamin api itu yang lagi membakar Nabi Ibrahim alaihissalam." "Ah, apa gunanya itu setetes? Gak bisa padamin api itu." "Aku juga tahu setetes air ini gak akan bisa padamin api. Tapi di hari kiamat aku punya alasan kepada Allah bahwa aku pernah terlibat dalam proses perjuangan untuk memadamkan api yang telah membakar Nabi Ibrahim alaihissalam." Itu sebenarnya perjuangan. Jadi kalau kita kumpul hari ini, sebetulnya benar kita acara maulid, tapi sebetulnya di antara maknanya adalah bahwa kita ingin menyatukan visi supaya kita terlibat untuk membantu saudara kita di Palestina, sehingga nanti kita pulang kita punya alasan, ya Allah, aku sudah memberikan untuk saudaraku di Palestina sesuai dengan kemampuan. Itu Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW masih di kota Mekah. Allah turunkan kiblat, perintah kiblat sholat. Halo, siapa yang tahu kiblat pertama umat Islam kemana? Ke Ka'bah atau Masjid Aqsa? Nah, itu kan Ka'bah di depan Nabi. Nabi di kota Mekah. Kenapa Allah kok nggak langsung, Muhammad, hadapkan wajahmu ke Ka'bah, selesai? Kenapa kok masih Masjid Aqsa? Tadi Isra Mi'raj, mampir Masjid Aqsa, kumpul semua Nabi Masjid Aqsa, kiblat sholat Masjid Aqsa. Ada apa? Ada pesan kepada umat ini. Ini dia amanah Allah, bahwa visi perjuanganmu sebagai umat akhir zaman, sebagai umat Islam, jaga Masjid Aqsa. Ini kiblatmu yang pertama. Maka jangan sampai anak kita nggak tahu, Pak. Jangan sampai anak kita nggak
buzzer ngirim, nge-share untuk menjelekkan para pejuang di Palestina. Banyak sekali untuk menghilangkan sejarah. Mereka menangnya di buzzer aja. Tapi kenyataannya sebetulnya itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Masih di kota Mekah, Nabi Muhammad menerima surah Al-Quran, namanya surah Ar-Rum, surah Romawi. Loh, kok di Quran ada surah Ar-Rum ya? Itu surah Ar-Rum itu surah apa ya? Bapak Ibu tahu nggak? Di kota Mekah Allah turunkan surah Ar-Rum, surah Romawi. Ada apa? Ketika itu Palestina di bawah jajahan Romawi. Allah tanamkan visi. Allah tanamkan visi. Muhammad, ini nanti yang akan kamu hadapi untuk membebaskan Palestina, yaitu Romawi. Kekuatan superpower pada masa itu ada dua, Persia dan Romawi. Pak Ustadz, sekarang Romawi sudah nggak ada. Romawi secara nama nggak ada, tapi sudah bermetamorfosa, menjelma menjadi Amerika. Persia menjadi Rusia. Masih ada, Pak. Makanya begitu terjadi kegaduhan di Palestina sekarang, Amerika langsung turun tangan, ngirim pasukan. Jadi jangan tenang-tenang aja. Kita harus selalu prihatin. Teteskan air mata ini. Minta kepada Allah. Doa, zikir, sujud kepada Allah. Bantu ya Allah. Serat di Palestina. Semuanya angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami hamba-Mu berkumpul di sini, kami menengadah kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami lemah dan berdaya, kami pasrahkan kepadamu. Engkau maha kuat, Engkau maha perkasa. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Ya Allah, bantu saudara kami di Palestina. Kuatkan mereka, beri mereka pakaian, beri mereka tempat berlindung, beri mereka makanan, beri mereka persatuan. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ahlikal yahud wa man walahu. Ya Allah, hancurkan orang-orang penjajah yang telah menjajah Masjid Al-Aqsa. Hancurkan mereka dengan segala yang menolong mereka. Ya Rabbal Alamin, Engkau lah maha penolong ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bapak Ibu, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan menjadi penyebab dibebaskannya saudara kita dari kepungan yang sangat dahsyat, dan mudah-mudahan menyala kembali listrik di sana, dan mudah-mudahan air bisa menetes kembali di rumah-rumah mereka untuk mereka minum setiap hari. Bapak Ibu Allah, inilah risalah kami. Jadi kalau kita mengadakan maulid, kita pahami ini makna. Jadi visinya itu di kota Mekah. Kan Nabi waktu itu lemah, Pak Ustaz. Iya. Di kota Mekah Allah mendidik Nabi supaya bergantung kepada Allah. Ini pendidikan, Bu. Ibu, Bapak di rumah, jangan manja anak kita menjadi anak yang bergantung kepada ayah ibunya. Jangan manja anak kita menjadi anak yang merasa aman dengan orang tuanya.
Kita bukan Tuhan, Bapak Ibu. Tanamkan kepada anak, mereka bergantung kepada Allah. Biasakan itu. Di kota Mekah Allah membangun visi untuk Nabi. Di saat yang sama Allah mendidik Nabi menjadi pribadi yang bergantung kepada Allah. Belum lahir Nabi, Allah ambil ayahnya supaya Nabi tidak bergantung kepada ayah. Umur 6 tahun ibunya diambil supaya Nabi tidak bergantung sama ibu. Dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib, Nabi merasa aman sama kakeknya. Kakeknya diambil oleh Allah supaya Nabi tidak merasa bergantung pada kakeknya. Merasa aman Nabi dengan pamannya Abu Talib dan istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dua-duanya Allah ambil langsung. Abu Talib diambil dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha diambil. Disitulah Nabi mengalami tahun kesedihan. Disebut Amul Muslim. Maksudnya apa, Pak Ustaz? Maksudnya bahwa Allah mendidik Nabi mandiri, langsung kepada Allah. Bahwa yang hebat Allah, yang kuasa Allah, tempat meminta Allah, tempat berdoa Allah, bukan makhluk. Makhluk semuanya lemah. La haula wala quwata illa billah. Makhluk gak punya daya, gak punya upaya kecuali pertolongan Allah. Ini Bapak Ibu. Pak Ustaz, setelah itu apa? Setelah itu Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah, Bapak Ibu rahimakumullah, visi perjuangan masih terus mengarah ke Palestina. Ada perang Badar, persiapan Allah bina menjadi umat yang kokoh. Ada perang Uhud, semakin kuat para sahabat menghadapi musuh-musuhnya, terus dibina oleh Allah. Sampai akhirnya muncullah perang Tabuk, berhadapan langsung dengan Romawi. Di situ Nabi membuat persinggahan. Di Tabuk dulu gak ada air, Pak. Nabi cungkil dengan mukjizat Nabi, muncullah air di situ. Dan sampai sekarang di Tabuk menjadi tanah yang subur. Bapak kalau datang ke Tabuk mirip dengan Indonesia. Warnanya hijau, pertaniannya subur, mirip dengan air yang pernah Nabi cungkil ketika itu. Ternyata apa? Itu Nabi persiapkan untuk pasukan yang akan datang. Mereka menuju ke Palestina. Masih Nabi di Tabuk, Nabi langsung mengirim pasukan ke Taima, wilayah pantai, yang nanti arahnya juga ke Palestina. Nabi kontak, kirimkan surat, Taima mau perang atau mau damai? Damai aja, saya ikut. Oke. Nanti kalau ada pasukan aku datang ke sana, kamu siapkan senjatanya, kamu siapkan makanannya, biar mereka berangkat ke Palestina. Makanya pasukan Amr bin As ketika lewat Taima, mereka sangat cepat. Kenapa? Gak bawa bekal, gak bawa senjata, sebab senjatanya diperbekali di Taima. Sementara yang lewat Tabuk, mereka membawa bekal, mereka membawa senjata, dipersiapkan di Tabuk. Arahnya kemana? Ke Palestina, untuk bebaskan Palestina. Lawannya siapa? Romawi. Bapak Ibu, jadi jelas Bapak Ibu, bahwa arah sirah Nabi itu ke sana. Jadi kalau kita belajar sirah Nabi, jangan hanya diambil sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, udah selesai. Tidur, bangun, makan, minum. Tidur, bangun, makan, minum. Yang diambil hanya sholatnya, puasanya, ibadahnya, udah selesai. Palestina, nggak mau tahu dah, itu urusan politik dah, aku nggak ngerti dah. Memilih pemimpin, udahlah itu urusan politik, nggak mau tahu dah. Akhirnya apa? Apa kata para ahli politik? Orang Islam yang tidak peduli terhadap politik
akan Allah kirim pemimpin yang tidak akan pernah menghormati Islam. Bapak Ibu, jangan diam-diam. Jadi harus ada pemahaman yang lengkap. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Udkhulu fis silmi kafah. Kalau masuk Islam jangan sepenggal-sepenggal aja. Jangan hanya diambil sholatnya, puasa selesai. Ambil secara utuh Islam. Ini Nabi mencontohkan di Madinah menjadi pemimpin negara. Nabi pemimpin negara, Nabi mengirim surat ke Raja Romawi sebagai pemimpin negara. Itu Bapak Ibu. Jadi peristiwa ini semua menggambarkan kalau hari ini kita mendengar saudara kita di Masjid Aqsa sedang digempur, kita sebagai umat Islam nanti mau bantu apa? Tidak cukup Pak hanya doa, tidak cukup Pak hanya kirim harta, harus ada kekuatan politik yang juga bisa menekan mereka sehingga musuh-musuh yang menyerang Palestina itu mereka bisa tertekan juga. Harus ada itu. Nah, inilah barakallah rahasia Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.